Nah, yang dua ini si Bagus sama si Aldi, begitu kuliah si Aldi dulu pertama kali, si Bagus nih bilang orangnya. Setelah kumpul-kumpulkan di mereka Japri-Japrian, betul nggak? Betul. Karena mau kesini si Bagus dan dia ada maunya ini manfaat di sini atau di Bandung, biar bisa sama di sini di kampus ini dan sama bisa berangkat situ jauh kita lihat. Aku sering teman diskusiku, Gus, kok semua orang gila ya? Baru jawaban dia, biar aja Pung, tapi mohon maaf Pung ya, akan pengalaman kan Pung lebih banyak katanya. Tapi menurut aku Pun apa namanya, penuh Pung. Sebelum dia melakukan sesuatu pasti bilangnya dia orang gila katanya. Tapi setelah berhasil temu itu baru, wow katanya. Itulah menjadi penyemangat aku saat itu tahun 2022 Bang kali itu. Pak Ketua, Pak, itu kemarin Opung nanya itu, nah itu Opung minta saran, itu kenapa begitu? Nah, aku kasih apa sama Opung, aku bilang wajar Pung, setiap apa yang belum terjadi itu banyak yang nggak senang, terus banyak yang apa? Contohnya kayak penemu lampu, dia itu sebelum menciptakan lampu, dia diceritain sama orang kok bodoh sekali tuh di kamar terus nggak pernah keluar segala macam begitu. Tapi ketika lampunya udah jadi terus terang, langsung orang wah mantap juga ya bisa jadi terang begitu. Nah itulah diskusi yang sama Pung di sini yang saya ingat. Tempatnya mana nih? Arah itu nggak keluar rumah dia. Dia gila dia tuh. Tapi begitu dia rasanya orang wow, begitu tempatnya Batam. Iya. Itu setelah atau sebelum yang kita pernah lagi itu? Sebelumnya. Karena kau cerdas, kau pintar. Dan begitu tekanan ku bikin, biar fondasi kuat ke anak-anak, pejuang atau SMP, biar kuat fondasimu. Wajar memang selek antara cara pandangnya, tapi aku paksakan cara pandang itu biar kuat fondasimu. Betul. Nah, yakinnya, mungkin kau sadar, matang kau, mau tanding dengan kampusmu, pemilihan senat. Kau ingatlah profesional menang apa jadi presiden? Kita dulu presiden aja dulu di sekolah kecil, karena kalau masih kecil kan bagus. Bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu aku ada fotokopi. Karena pada momen itu sebulan sebelumnya motorku rusak Pak. Nah pas gajian itu ketepatan adekku minta itu bantuan buat bayar UKT-nya Pung, uang semesternya. Nah di situ buntu sekali otakku karena di hitung-hitung kurang. Aku mikir dan itu pagi kalau nggak salah itu waktu hari kerja sebelum apa itu ucet Opung, Pung izin Pung kalau ada waktu boleh diskusi Pung sama minta saran, gue bilang gitu. Nanti siang ya Gus, Opung telepon kata Opung. Nah siangnya Opung nelpon. Nah di situ ku cerita pertama sama Opung, terus ya minta tolong lah, aku bilang sama Opung. Karena nggak tahu lagi mau sama siapa minta tolong. Di situ, apalagi kan di sana kita sendiri. Kalau bisa jangan orang tua jangan sampai tahu gitu. Nah aku dia pinjam sama Opung. Pinjam ada sekian gitu. Nah, nggak berapa lama aku di situ cerita sama Opung mau pinjam. Nah, Opung transfer. Nah, aku jawab di situ, ya Pung terima kasih banyak Pung. Udah sering nolong Pung. Nanti bulan depan apa setiap bulan nanti ku cicil lah Pung, aku bilang gitu. Nah, terus kata Opung, nggak usah kau cicil Bagus, pegang saja. Begitu. Yang penting kau sehat di sana gitu. Itu ingat. Poinnya, saat dia mentok atau bertanya, maka saat dalam diskusi bilang, aku mau bikin si Bagus minta cutinya nih,
Udah gak mana Pung. Nanti aku ajukan cuti ke Pung. Ada saya bisa ibarat poli ya, ada ini ya, ada posternya, ada SMS, sambil tujuan. Kita tak ada pun tidak. Semua ada itu di konten cara pandang. Sebab itu si Putri anak bapak ini dari kelas dari kalau itu disebabkan dari kalau itulah. Kita paham. Dan konten tanggal 7 April mulai. Oh dia pulau. Makin cerdas, bagaimana dia makin mantap. Dan cara pandang kita dewasa inilah menggambarkan dulu sama dia. Karena menyampaikan cara pandang dia. Kita susupkan cara pandang orang dewasa yang tidak pandang orang dewasa, akhirnya dewasa cara pandang dia. Makanya siapa yang ikuti konten kami, perjuangan kami ke Bengkulu, muko ini tidak dapat manfaatnya. Situ semakin boleh itu. Lihat konten kehadiran Bang Ajis, kami di atas. Sekali buka tentang apa remeng kita itu, Bang Ajis ini. Oh, karena kita bukan dari teori, ya bukan dari remis, dari nyata awal yang ambil pula. Cuma selak dulu yang dari keluar ini. Besok itu tanamkan. Kan kita tuh 12 nih, baru masuk tahun 2020 men. Jadi abang ini pencarian ini. Cuma menurut aku nih, di tengah abang ini kemana arahnya nih? Boleh lihat lah. Nanti aku lihat dan jawab. Aku gimana Pak? Monggo. Iya. Jadi 2018, 2020. Ya. Sebenarnya itu berawal dari cerita sederhana aja itu ya. Sampai kemudian muncul Redman itu, bahkan kita sampai membuat klasifikasi ya, yang klasifikasi A, B, C, D ya. Nanti klasifikasi D ini mau diapain, klasifikasi C gitu. Nah, namun rupanya Bang Pembina kan membuat treatment tersendiri. Aku kan ngamatin dulu ini kemana arahnya gitu. Karena apa? Karena ya polanya kan tidak akademik, tapi pola yang dibangun dari pengalaman dan cara berpikir yang dialami itu. Sehingga apa? Sehingga ya sempat kaget orang, kaget semua gitu. Bahkan ini kacau ternyata. Tapi karena itu tadi begitu kita bawakan rasa kita ke situ, mulai berasa asik. Itu buat nggak teori tuh, praktis nggak kasih. Kalau teori itu pun kan yang udah disusun sama apa itu dosen gitu kan, udah diuji gitu. Kalau praktis dia kan yang lebih simpel ya kok, sama apa yang kita lakukan keseharian. Nah, kemarin rencananya tanggal 28 mau cuti, cuman sepakat sama Pung itu mulai tanggal 4 berangkat gitu. Nah, makanya aku ajukan itu tanggal 4 sampai tanggal 17 cutinya. Hari pertama disuruh ke sini, makanya tadi sampai di sini Pak. Sampai di sini tadi sekitar jam 11. Nah, tadi jam 11 itu langsung berangkat ke Polres buat SIM. Setelah pulang buat SIM tadi, di sini ketemu sama Opung. Nah, baru drone-nya dikeluarkan, dibawa ke sini, baru disetting. Nah, tadi situ Opung nanya, drone-nya berapa itu? Baterainya berapa itu? Masih 2 Opung, aku bilang. Nah, terus tadi kata Opung, untuk penting enggaknya masalah baterai drone itu, ya kalau menurutku ya namanya baterainya kita butuh 4, yang adanya 2 kan otomatis dia untuk output pengambilannya berkurang ya Pak. Kalau menurutku, kalau kita lupa itu contohnya
kita ada janji atau apa, terus tiba-tiba kita kegiatan lain begitu. Jadi sama yang kita janjikan itu kita lupa tepatin. Nah kalau itu kita, kalau apa kan bahasanya teledor gitu Pak. Hampir sama sih sama lupa, cuman dia kalau lalai itu melakukan kesalahan dalam pekerjaan kita Pak, lalai. Terus kalau udah mengabaikan, itu jatuhnya ke rutinitas kita yang terus kita salah, terus kita kayak anggap sepele kalau mengabaikan dia Pak, jatuhnya. Karena itu udah tanggung jawab kita, tapi kita kayak bodoh amat begitu. Lupa, lalai, mengabaikan. Kalau lupa itu sebenarnya banyak faktor. Biasanya kalau kita banyak pikiran itu bisa bikin kita lupa. Terus kalau banyak kerjaan juga yang urgent misalnya sifatnya kan, nah itu bisa bikin kita lupa kita tuh mau lakuin apa gitu. Kalau lalai itu sebenarnya kita kurang hati-hati. Jadi kayak karena tadi terburu-buru, jadi kita ceroboh nih asal ngambil keputusan gitu. Jadinya akhirnya bikin sesuatu yang sebenarnya mau kita tuju itu terjadi masalah gitu. Nah itu lalai. Nah kalau mengabaikan, lalai ya apa yang seharusnya kita kerjakan itu jadinya karena menunda-nunda tadi, jadi ya seharusnya kita harus selesai hari ini jadi nggak selesai gitu. Untuk mengabaikan ya dari pekerjaan tadi lah, kayak Caca bilang tadi, kita yang deadline-nya udah besok nih misalnya, tapi karena nunda-nunda jadi ya menganggapnya sepele jadinya, jadi ya mengabaikan satu kerjaan yang sepele itu tadi. Itu aja sih. Hampir sama dengan apa yang ada dalam kepala saya ya. Mungkin lebih saya pertajam lagi. Kalau lupa ya, itu lebih ke suatu ketidaksengajaan ya. Jadi nggak sengaja lah dia kalau masih kategori lupa. Kalau lalai ini sudah setengah sengaja, setengah nggak sengaja. Bisa jadi sengaja, bisa jadi nggak sengaja. Nah, namun apabila sudah sampai ke tahap mengabaikan, nah ini sudah ke suatu kesengajaan untuk mengabaikan suatu hal tersebut. Jadi mungkin tambahannya lebih ke situ. Untuk lupa, lalai, mengabaikan, bedanya di antara sengaja, tidak sengaja, dan setengah sengaja ataupun setengah tidak sengaja. Mungkin kalau dari kawan-kawan tadi, mungkin dari saya lebih lupa, lalai, mengabaikan itu kembali ke niat. Lupa itu dalam hal baru biasanya, hal baru yang mungkin belum terbiasa untuk dikerjakan. Kalau lalai itu hal yang biasa dikerjakan tetapi tidak menjadi prioritas dan tidak kembali ke tujuannya, goalnya. Kalau mengabaikan, ini sudah satu hal yang sudah terbiasa dikerjakan tetapi menganggap itu hal yang nggak penting dan nggak tahu imbasnya dari apa yang dilakukan ini. Itu sih sebenarnya kalau dari saya. Ya, oke. Semua udah benar ya, semua udah benar, bagus. Alhamdulillah Ustaz. Hal baru gitu ya. Ya. Kita bilang setiap hal baru kita wajib banyak bertanya. Orang baik bertanya di hal baru, itulah orang yang pintar, menuju cerdas. Tapi kalau hal seharian bukannya masih bertanya, itulah orang yang jatuh ke lubang sama. Halo Mak, awal semua. Ini cukuran catam request dari Opung karena rambutku kurang di replanting, pruning katanya pengumuman. Jadi aku disuruh pangkas kayak gini. Jadi terbaik mungkin untuk Opung itu dan untukku juga. Jadi Mak, aku mengucapkan syukurlah dulu sama Opung dan berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Opung terhadap aku dan dukungan cucu-cucu lainnya Opung.
Mungkin inilah jadi pedoman untukku Bung, atau alat lah untuk masa depanku. Karena Opung pernah bilang, Opung pernah di usiaku, tapi aku nggak pernah di usia Opung. Jadi Bung, berkat yang Opung dukan ini nggak akan kusia-siakan lah Bung. Dan juga itu berkat doa dari Mama juga itu, semoga dari doa Mama ini jadi terkabul oleh Tuhan lah. Memang nggak butuh doa juga, cuman butuh tindakan ataupun tingkah laku dari gue sendiri Bung. Jadi Mak, sehat-sehat lah Mak. Seperti janjiku, sebelum aku bisa membagikan Mama lah, lagi dengan keadaan yang sekarang. Intinya Mama jangan kebaik pikiran, tetaplah berdoakan anakmu ini. Terima kasih Mak orang. Udah kemana ilmu mobil? Sesuai janji kita Bung, dalam seminggu aku diajarin sama Bapak tentang panduan raja, driver, DT 05. Baik, sekianlah diskusi kami pada dini hari ini. Pada tanggal 5 bulan 6 2025, ketepatan besoknya adalah hari ulang tahun saya. Sekian, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan beserta kita. Rasa Bung, selamat sore Bung. Ini aku bacakan dulu ya Bung. Ini pesan sepertinya dari mamaku sendiri nih Bung. Bacakan ya Bung. Orang sematu itu upah satu Bapak Pembina. Melihat tema Bapak atas didikan dan arahan. Seperti hal ini, cara bicara Aldi, sikap mentalnya, pola pikirnya untuk mau maju ke depannya. Aldi, benar Bang, anakku seperti yang sampai Bapak Pembina. Tadi, doa seorang ibu adalah obat bagian anaknya agar mendapat kehidupan dan cita-cita anaknya. Sudah Mama bilang Aldi, Mama hanya bisa berdoa untukmu, meminta kepada Tuhan agar mengutus orang yang berhati mulia untukmu. Puji Tuhan, doa Mama sudah kau rasakan. Kau tahu Bang, segala kepedulian kebaikan perhatian Mama bilang bukanlah kekuatan Mama, tapi karena Tuhan melihat kita semua, sehingga Tuhan mempertemukan kau dengan Mama. Tapi itu pun haruslah kau jalani dan kau pegang segala prinsip dan kasih sayang orang yang mempedulikan kita ya Bang. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Mama Bina. Tuhan beserta kita. Selamat malam Opung, orang Opung. Di sini aku akan menceritakan kegiatanku Bung, atau bisa disebut jalan-jalan lagi tuh Bung, bersama adik Bagus, Kak Naomi, Kak Clarissa, Kak Agnes, dan saya Bung ABL. Tadi saya pun pergi ke Bekasi Central Park atau BCP untuk mengambil harddisk bersama Bang Bagus. Sekitar jam 8 gitulah Bung. Setelah itu kami dan Bang Bagus siap-siap mandi Bung. Jam 8:30 kami OTW ke Mega Bekasi untuk nonton bioskop Bung. Kami nonton bioskop Bung jam 9 lah Bung. Kami nonton film The Ritual. Film The Ritual itu Bung merupakan genre horor Katolik. Setelah itu Bung, ya isi atau makna yang dalam film tonton itu Bung bertema tentang agama juga sih Bung. Ada juga yang horor-horornya sedikit lagi tuh. Ya, salah satu ada pemeran filmnya bernama Emma. Dia dirasuki setan gitu loh Bung. Jadi untuk menyembuhkan si Emma ini ya dengan cara ritual gitu Bung, kayak ritual berdoa bersama didampingi oleh pastor-pastor atau suster Bung dalam film itu Bung. Setelah kami nonton film bioskop Bung, kami ke ini Bung, ke rumah atau ke kos Kak Agnes untuk mengambil baju kakak itu Bung. Untuk perlengkapannya bahwasanya Kak Agnes akan tidur di sini Bung, di mes kita Bung nanti. Setelah itu kami singgah ke SPBU Bung untuk ngisi minyak Bung. Nah, setelah itu Bung pulanglah Bung, kami menuju ke ini Bung, ke kampus kita Bung di Bekasi. Sekian Bung kegiatanku malam pada hari ini. Ores Bung, selamat malam Bung. Kan? Berapa? Sore berangkat besok. Kamu kan? Iya. Yang ini juga hari pertamanya santai, nggak pusing dia. Hari kakinya santai, nggak pusing ya. Bukan mau diganti ke gereja? Diganti sini aja, go, ayo. Oke.
Sumatera, si Aldi, si Cekat ini di Jawa, ini di Sulawesi. Mengapa jatuh mereka? Mereka gampang jatuh gini. Kalau nggak tahu hatiku. Iya. Karena satu ininya kiblatnya mereka tahu aturanku.